saya Chandra Capiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang namanya Maguat. Untuk eranya adalah Alpin ya, kurang lebih 1 tahun 6 bulan berjalan untuk eranya. Jadi masih lumayan baru, hanya saja nggak saya sarankan untuk push trophy. Kenapa saya nggak sarankan untuk push trophy ya? Karena dia akan kalah dalam giliran ya, repot nanti. Nah, kita akan bahas dia termasuk tanker, supporter ataupun kontrol, debuff, buff ataupun attacker. Tanker nggak tahu ya. Pokoknya kita lihat saja skill-skillnya. Kalau saya lihat sekilas itu dia termasuk support kontrol kayaknya. Kalau nggak ya support debuff ya. Kalau dilihat dari bentuk desainnya, bentuknya seperti apa itu, domba ya, kambing ya, pokoknya seperti itulah, cuma dia berdiri bang, nggak tahu lagi saya. Nah, dia punya total blind, berarti support control mungkin ya. Support debuff yang bisa ngontrol. Nah, ini ya kalau kalian tanya. Dia adalah support yang memiliki elemen cahaya dan bisa memberikan efek total blind dan juga tortur. Ya, ini lumayan bagus kalau menurut saya ya. Oh, bisa kebal. Oh, sorry. Kirain kebal dari tortur untuk semua rekan tim, ternyata kebal dari blind. Bisa dibilang ini support control bisa, support debuff pun bisa ya. Hanya saja kalau support debuff itu kurang, mungkin bisa dibilang support control saja ya. Untuk eranya ini tadi sudah. Untuk elemennya adalah cahaya dan kegelapan. Dia akan lemah terhadap elemen metal dan juga elemen kegelapan. Maka jika ada attacker yang memiliki elemen tersebut, kegelapan, dark ataupun metal, karena dia nanti akan lemah terhadap elemen itu ya, sekali pukul bisa Maguat langsung hilang, sekali mati ya. Karena memang Maguat itu support, darahnya itu pasti tipis ya, seperti itu. Ini masih bagus mungkin di Cavern ya, cuman tidak terlalu saya sarankan, ada yang lebih bagus lagi ya, bukan Maguat. Nah, untuk Maguat ini dia memiliki speed 11.800 untuk level 100 ya. Ini kayaknya nggak tak rank up dulu, tak rank up belakangan ini ya. Nah, kalau untuk evolving trait dia mempunyai True Vision. Dimana True Vision ini dia meningkatkan 200% penglihatannya. Jadi penglihatannya itu double. Yang semulanya 100% jadi 200%. Berfungsi untuk apa sih, Bang? Berfungsi agar jika Maguat terkena efek seperti minor blind ataupun blind ya, yang menurunkan akurasi ataupun menurunkan penglihatan sebesar 25% dan 50%, itu tidak berpengaruh ke si Maguat ya, karena dia punya presisi 200% ya. 200% dikurangi 50% itu masih 100%, jadi masih mantap ya, masih bagus. Nah, hanya saja kalau terkena efek seperti total blind, nah tetap saja dia akan buta total, jadi kalau mukul tetap saja miss ya. Kalau total blind itu nggak ada counter lagi memang ya. True Vision ini lumayan bagus dan juga berfungsi jika musuh punya trait seperti Hardened, Tauk, Bulwark, Demons, dan Super Demons. Itu mengurangi peluang melesetnya Maguat kalau mukul musuh seperti yang punya trait seperti itu, biar nggak meleset. Nah, itu kegunaan si True Vision. Kalau untuk level 110 sampai level 126 ataupun bisa dibilang R1, R2, dia mempunyai trait kebal dari bleeding. Nah, ini kurang bagus juga ya. Kenapa kurang bagus ya? Cuma bleeding saja ya, kena nightmare, kena sunburn, quick sun, curse, repentance, drowned, sunstorm, electrified masih saja masuk. Dia hanya kebal dari bleeding. Makanya saya bilang kurang bagus untuk trait kedua. Cuman kalau untuk skill-skillnya kita belum tahu ya. Nah, itu mungkin bisa dinaikkan lagi, mungkin menjadi kebal dari abominasi ya, itu lebih bagus lagi trait abominasi ya, ataupun trait kebal dari tortur itu lebih bagus lagi. Kalau tortur seperti ini kurang menurut saya ya. Kalau untuk level 130 ataupun sampai level max ya, dia mendapatkan SC area random protection, dimana SC status caster itu syaratnya harus jalan terlebih dahulu. Hanya saja ini tidak jadi masalah, karena kenapa? Maguat adalah support ya, jadi support itu paling sering dia jalan di awal giliran, yang berfungsi mengontrol jalannya musuh ya, seperti itu. SC area random proteksi. Untuk yang belum tahu, waktu Maguat mendapatkan giliran yang pertama kali atau yang ke-1 ya,
dia memberikan efek positif, membagikan efek positif untuk semua rekan tim, termasuk Maguat sendiri juga. Contohnya apa bang? Efek positif itu banyak, double damage, triple damage, boost damage, SC boost damage, dot ke area yang SC, adapun regenerasi darah, regenerasi stamina, double stamina, kebal dari stun yang warna hijau, kebal dari freeze yang warna hijau, kebal dari possession warna hijau, bisa memiliki seperti evasion, space time, apalagi banyak lah pokoknya yang warna hijau di bawah stamina rekan tim kita itu diberikan oleh SC random proteksi ataupun trait proteksi, itu juga termasuk efek positif ya. Jadi efek positif ini dikasih satu, disebarkan untuk setiap rekan tim. Lumayan bagus sih kalau ini. Kalau bleeding ini kurang, true vision juga kurang ya. Untuk skill 1, 2, 3, 4 yang tak pakai seperti ini. Kalau kalian mau contoh silahkan ya. Ini super saturation, stamina 56, koldonya 3, bisa dibilang boros stamina dan juga koldonya tinggi. Stamina 44, koldonya 2. Refined solvents, ini bisa dibilang lumayan irit ya. Dan stamina 42, koldonya 2, namanya scorching chemicals. Deterrent drops, kirain deterjen. Stamina 48, koldonya 2. Ini bisa dibilang irit. Kalau untuk yang boros dan lama cooldown ya cuma skill 1 karena memang skillnya bagus ya, bagus. Nah, skill 1 sampai 4 kita akan bahas efek-efeknya di denguan sekalian diuji coba. Kita langsung turun ke bawah ke special skill. Special skill, dia memberikan kerusakan moderate karena ada 5 urutan kerusakan. Yang pertama dari terkecil, low, moderate, heavy, massive, dan insane. Dan ini moderate, urutan kedua kerusakannya ya. Dia memberikan urutan kedua yaitu moderate, berelemen cahaya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek corrupted dan juga efek random ataupun efek negatif acak untuk setiap musuhnya ya. Dan juga random torture efek untuk semua musuh. Jadi random torture dan random efek. Jadi random effect itu seperti vulnerable, daze, blind, total blind, apa ya banyak pokoknya yang efek debuff kayak gitu ya. Bingung saya menjelasin. Kalau torture ya tadi Drowned, Electrified, Sunburn, Quicksand, Sunstorm, dan lain-lain, Nightmare itu ya, banyak sekali. Nah, jadi nanti satu serangan dia memberikan 3 efek. Yang satunya corrupted, 1 random torture, dan 1 random negatif efek ya, 3 itu setiap serangan di special skill ya. Kalau special skillnya menyala necrotic splash, ini lumayan bagus karena corrupted itu bisa corrupted itu bisa membalikan keadaan. Karena kalau yang belum tahu corrupted itu, corrupted musuhnya ini tidak bisa membandingkan antara rekan tim dan musuh. Jadi musuhnya nanti akan saling mukul antar temannya sendiri, dan di dalam waktu itu kalian bisa mukul musuhnya dengan seenaknya, sebisa mungkin, secepat mungkin di kill musuhnya ya, dikurangin. Nah, seperti itu. Bagus kalau untuk corruptednya. Ini jarang-jarang ya. Jarang-jarang corrupted itu seringnya dipakai monster yang berelemen metal ataupun monster yang identik dengan robotik ya, dan dia tidak identik dengan robotik tapi juga bukan elemen metal. Jadi corrupted ini sangat jarang ya kalau dimiliki monster seperti itu. Ya bagus karena possession itu lebih corrupted itu lebih bagus dari possession ya. Bagus. Kita langsung ke reliknya yang bagus untuk Magoat apa? Relik yang bagus untuk Magoat adalah kalung yang bisa memberikan efek pirophobik. Contohnya punya Pangoliat, Antlerian's Amulet. Jika darah rekan tim kita ada yang di bawah 50% dan juga Magoatnya sendiri ya, dia akan memberikan efek pirophobik seal. Untuk yang belum tahu pirophobiknya nanti dibaca di waktu aktif ya. Entah pirophobiknya itu hanya bisa dipukul oleh musuh dengan elemen api, atau hanya bisa diberikan efek kerusakan dengan tortur berelemen api, contoh burning ataupun ignition ya. Itu
kegunaannya pirofobik ya. Jadi dia bisa melindungi rekan tim yang darahnya di bawah 50%. Itu bisa digunakan 2 kali dan juga bisa memberikan efek pengecasan ulang atau pengisian ulang stamina. Jika si siap Maguat dipukul oleh musuh, Maguat akan merecharge atau mengisi stamina semua rekan tim kita sebesar 42, bisa dipakai 3 kali. Itu untuk relik level 1. Ya, bagus kalau untuk Antrelian Amulet. Kalau untuk yang skill 2 namanya adalah Moog Staff ya, Moog Staff. Kenapa saya sarankan dengan ini? Karena Moog Staff ini jika salah satu rekan timnya ada yang di bawah 50% staminanya, seperti relik yang tadi, yang pertama ya. Nah, dia memberikan stamina 54 untuk semua rekan tim, bisa dipakai 3 kali. Jadi dia untuk reliknya spesialis ngisi stamina rekan tim kita kalau staminanya di bawah 50% ya. Bagus menurut saya. Nah, kalau untuk skill Moog Staff yang bawah ini sendiri, dia memberikan efek Nightmare. Saat si Maguat memberikan kerusakan untuk semua musuh, contohnya dengan skill pertama, maka semua musuhnya akan diberikan efek tortur tambahan berupa Nightmare, itu Moog Staff ya. Jadi sekali pukul dengan skill 1 dia bisa memberikan efek 3 efek negatif, yaitu Blind, Total Blind dan juga Nightmare ya. Itu berpengaruh sekali ya. Itu 2 relik tadi yang tak saya sarankan, namanya Antrelian Amulet. Yang satu adalah Moog Staff ya, itu yang terbaik menurut saya untuk Maguat. Kenapa saya bilang terbaik? Itu memang yang paling cocok dan juga reliknya itu bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa ngedapetin relik itu, merek Obsidian ya, termasuk Obsidian ya. Jadi nggak susah ngedapetinnya, yang penting punya bahannya ya. Bahan-bahannya itu yang mungkin relik diamond ke bawah itu buat bahan nanti dijadikan obsidian yang lebih tinggi. Itu bagus. Yeay. Kalau untuk rune ya, untuk rune Maguat sendiri dia membutuhkan speed 3 kecepatan tambahan untuk dirinya sendiri ya. 3 kecepatan untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Contohnya seperti ini. 3 biji. Saya sarankan pakai level 7 saja. Kalau memang kebanyakan rune ya level 10 boleh ya. Jadi level 7 seperti ini. Kalau nggak dimutate sebanyak 3 biji. Kalau dimutate pakai yang paling atas ini 3 biji ya. Saya sarankan pakai level 7 saja. Kalau dimutate lebih bagus ya. Kalau level 7 kan dimutate itu nggak terlalu rugi ya menurut saya ya, karena level 7 itu gampang dicari ya. Kalau level 10 kan ya mungkin level 10 ke atas bisa dipakai untuk monster yang dipakai di Cavern of Assassin setiap hari, ataupun bisa dipakai di monster ancestor kalian ya. Ada lagi tapi CD. Ayo sabar. Kita coba untuk skill-skillnya diuji coba sekalian, untuk efek-efek skillnya di resource dinguan saja. Dimana di sini mungkin Maguat elemen light dan juga elemen apa tadi? Lupa. Tanah mungkin ya. Bentuknya seperti kambing. Mana ini Maguat saya? Nah, ini. Saya recharge dulu ya sampai sampai Maguat mendapatkan giliran, karena dia eranya Alpin ya lumayan lama, karena memang sudah lama eranya. Nah, ini sudah sampai ke Maguat ya. Skill 1. Dia memberikan kerusakan urutan kedua berelemen moderate ya. Berelemen light, cahaya, urutan kedua moderate ya. Untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek blind dan total blind, dimana blind ini dia menurunkan akurasi musuh ataupun penglihatan musuh sebesar 50%, dan juga total blind ini menurunkan akurasi musuh sebesar 100% atau menurunkan penglihatan musuh sebesar 100%. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau terkena ini ya, semisal yang giliran pertama total blind, itu giliran selanjutnya musuhnya akan miss. Pukulan semuanya pasti akan miss karena total blind, itu kebutaan total. Sudah pasti 100% pukulan yang akan datang musuhnya akan meleset atau miss. Jadi kalau miss itu nggak ada kerusakannya masuk, efek negatif nggak ada yang masuk, efek debuff, efek tortur ataupun efek kontrol nggak ada yang masuk ya. Itu bagus total blind. Makanya dia tak kasih rune speed yang tiga-tiganya rune speed kecepatan, biar dia dapat giliran yang pertama
untuk mengontrol jalannya giliran ya. Jadi dalam satu giliran musuhnya biar nggak ambil giliran, di waktu itu kita bisa ngasih tortur yang banyak ke musuh. Untuk kalian yang suka monster ngandalin tortur ataupun bisa memberikan kerusakan ke musuh yang besar ya. Kalau untuk blink ini kan selama 2 giliran. Jadi kalau total blinknya gilirannya habis, blinknya masih tinggal 1 giliran. Blink itu menurunkan kerusakan menurunkan akurasi 50%. Jadi kita punya peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset untuk semua rekan tim. Ya, 50%. Itu bisa dikombo dengan trait seperti Hardened atau Bulwark, Demons dan juga Super Demons, karena nanti akan sering sekali meleset, itu ngerepotin. Kalau kalian pakai relic yang saya sarankan namanya Mook Staff, maka nanti ada tambahan efek tortur untuk skill satunya ya, yaitu berupa Nightmare ya. Untuk yang belum tahu Nightmare, dia memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan dan juga menghilangkan 10% stamina musuh setiap giliran selama 4 giliran. Nah, itu bagus ya. Karena memang spesialis dia adalah support ya. Bagus lah, menurut saya bagus. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, contoh musuhnya elemen tanah, karena elemen tanah itu lemah terhadap elemen kegelapan, nanti nightmare-nya bukan hanya 10%, melainkan kerusakannya dinaikkan 25% selama 4 giliran. Itu sakit sekali. Bisa dibilang kalau nggak ada yang hit, cuma dikasih efek nightmare, musuhnya akan mati dalam 4 giliran. Karena 25% kali 4 totalnya 100% dari total darah musuh hilang ya. Seperti itu. Skill kedua, Refined Soul Fans. Dia memberikan efek kebal blind untuk semua rekan tim dan juga memberikan efek acak proteksi untuk rekan tim. Contoh efek proteksi acak itu apa bang? Efek proteksi ya banyak, damage proteksi, terus trade proteksi, block efek positif proteksi, banyak sekali ya. Pokoknya yang warna hijau di bawah rekan tim kita itu seringnya efek proteksi, kecuali efek double damage boss damage, triple damage, regenerasi, double stamina ya, seperti itu ya. Kalau untuk skill ke berapa ini? Skill ketiga, dia memberikan urutan kedua berelemen cahaya moderate ya kerusakannya untuk satu musuh saja, dan juga memberikan efek total blind dan juga sunburn, dimana total blind ini sama dengan skill 1, hanya saja total blindnya hanya untuk satu musuh. Kalau untuk sunburnnya ini memberikan kerusakan 10% ya berelemen cahaya. Nah ini 10% berelemen cahaya untuk satu musuh saja, dan menurunkan akurasi musuh sebesar 15%. Jadi kita punya peluang tambahan 15% ya, untuk agar dipukul musuh bisa meleset ya, bagus sekali. Nah ini sunburnnya untuk 3 giliran. Untuk skill keempatnya, dia memberikan efek tortur acak ya, entah itu Drowned, Nightmare, Quicksand, Sunburn, Bleeding, Sunstorm, Electrified, Curse, Repetance ya. Itu acak salah satu pokoknya untuk satu musuh saja. Setelah itu diberikan efek minor blind dan juga blind ya, itu digabung jadi satu. Karena untuk minor blindnya ini 25%, blindnya 50%, maka rekan tim kita mempunyai peluang 75% kalau dipukul musuh bisa sering sekali meleset ya. Itu memang dia ngandalin itu blind, total blind, minor blind. Nah dia kontrol jalannya musuh lewat itu ya. Ya memang lumayan bagus ya, menurut saya lumayan bagus, hanya saja tidak terlalu tak sarankan karena ada yang lebih bagus lagi di era Alpin. Saya lebih suka Monster Attacker ya. Nah seperti itu. Untuk animasinya ya cuma gini doang, entah ngapain itu, mungkin dia ngemis-ngemis ini. Ada relic musuhnya ada yang bisa hidup kembali, Anwir saya bisa recharge awakening. Kurang lebihnya seperti ini saja. Buat yang mau direviewkan monster ataupun nggak paham atau tanya-tanya, silahkan kalian ketik di komentar ataupun memberikan kritik dan saran juga boleh ya. Terima kasih sekali yang sudah subscribe. Buat yang mau join live streaming, silahkan. Saya setiap hari live streaming habis maghrib ya, sampai selesai, sampai capek ya. Buat yang tanya-tanya event bounty ataupun mencari member ataupun mencari guild, silahkan kalian join live streaming, kita bahas-bahas di sana ya. Nyari guild pun boleh, nyari member pun boleh ya, karena memang termasuk membahas tentang game ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.